teman-teman, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sepertinya saya hanya melihat nama aja di tampilan di sini. Saya tidak melihat wajah-wajah yang dibalik sembunyi di balik kamera ini ya. Apakah kita akan tetap lanjut perkuliahan, dan tentunya saya tidak akan memberikan mata kuliah hanya dengan melihat tampilan video kalian yang hanya berbentuk nama, alias videonya dimatikan ya. Ya, saya minta teman-teman coba nyalakan videonya ya. Halo? Ya, baru Wayan Suartini yang mengaktifkan videonya ya. Dan ada Nail Fadilah. Sedangkan Aurel Karissa, Hagis Bagus, Muhammad Saja, Novel Gifari, Maya Puspita, dan Muhammad apa ini masih malu-malu ya memperlihatkan wajahnya ya, tidak seperti Wayan Suartini ya dengan Nail Fadilah ya. Oke, Muhammad Sajat udah mulai menampilkan wajah gantengnya. Oke, selamat ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi ya, saya akan diskusi sedikit terkait dengan materi kita sebelumnya. Oke, Niki Selvia udah nampil. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Sebelum saya masuk, kita review kembali ya apa yang kita pelajari. Maya Puspita udah join videonya. Oke, thank you. Ya, ada yang masih ingat teman-teman? Silakan. Ya, saya akan memberikan nilai plus ya bagi teman-teman yang aktif dalam berkomunikasi di Zoom ini ya. Tentunya video ini kan tetap saya rekam dan teman-teman bisa menikmatinya di YouTube ya, di channel YouTube saya nantinya. Ayo, ada yang masih ingat ke apa yang kita pelajari kemarin? Wah, jangan-jangan kalian hanya melihat saya bercerita aja ya, sampai lupa apa yang kita pelajari kemarin. Padahal baru kemarin ya, masih fresh from the open istilahnya. Kalau barang itu, kalau roti itu masih bisa dimakan lah ya, masih enak. Ayo, Niki Selvia. Kalau nggak ada yang ini saya tunjuk aja ya. Wendy, apa yang kita pelajari kemarin Wendy? Buka open mic-nya. Apa Pak? Apa yang kita pelajari kemarin? Masih ingat nggak? Keluhnya pun nggak apa-apa. Tandanya kamu aktif ya, mengikuti pelajaran. Kemarin ya. Saya masuk udah pertengahan sih Pak kemarin itu. Ya, tapi kan tahu kan isinya apa. Ayo, kamu udah download materinya belum? Tentang ini Pak, apa sih keputusan konsumen, pembelian konsumen? Ya, betul. Oke, thank you Wendy. Kamu udah menjawab ya, saya apresiasi banget. banget. Salah saya ingat itu. Oke, baik. Ada lagi Pak kalau nggak salah. Ada 3, apa itu? Lupa tapi saya apa ya? Nggak apa-apa. Baik, ada yang bisa membantu Wendy, teman-teman yang lain? Ada yang bisa membantu Wendy terkait dengan materi yang kita pelajari kemarin? Ada 3 teori ya. Oke, saya akan bantu Wendy. Thank you Wendy, saya apresiasi banget kamu udah menjawab ya. Baik teman-teman, kita pelajar kemarin itu tentang teori pengambil keputusan. Ya, ada 3 teori yang kita pelajari. Yang pertama adalah teori Fred ya. Yang kedua Maslow, dan yang ketiga Frederick Herzberg ya. Nah, yang paling dominan di antara ketiga teori itu adalah teori Maslow ya, karena di situ ada banyak membahas tentang ada psikologi, sosial ya, tentang pengembangan diri dan lain-lain ya. Nah, terkait dengan hal itu ya, ada proses di mana tahapan pelanggan itu dia harus mengambil keputusan dalam hal membeli. Yang pertama dia akan melakukan searching dulu ya, cari informasi dulu ya terkait dengan produk tersebut. Setelah dia mendapatkan informasi, baru dia
melakukan namanya membuat pilihan ya. Setelah dia melakukan pilihan, tentunya hal ini akan mendapatkan berbagai macam sumber ya. Hasil dari pilihan dia itu, maka dia akan pilih ya dari pilihan tersebut yang terbaik ya, di antara merek-merek, di antara ya macam-macam ya, mungkin dari harganya, dari ya macam, sehingga dia memutuskan untuk membeli. Yang keempat. Nah, setelah itu yang terakhir adalah pasca pembelian. Nah, pasca pembelian itu apakah nanti si pelanggan itu puas atau tidak. Nah, tentunya itu berpengaruh kepada, ibaratnya kalau teman-teman naik Gojek atau Gokar pasti ada bintang 5 atau tidak ya, pengaruhnya seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari kemarin ya, inti dari materi proses keputusan pembelian. Nah, hari ini kita akan masuk ya tentang analisis pasar bisnis. Nah, harapan saya teman-teman ya, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmunya, manfaatnya, yang tadinya tidak tahu menjadi jadi tahu ya, tentang pasar bisnis. Baik, saya akan share materinya. Ya. Baik, teman-teman, ya. Kita masuk ke pasar bisnis, ya. Apa itu pasar bisnis? Nah, menurut teori yang ada di materi ini, ya, pasar bisnis itu adalah organisasi bisnis yang terdiri atas individu-individu dan lembaga yang tidak hanya menjual, tapi mereka juga bisa membeli banyak bahan mentah, komponen untuk pabrik ya, terus peralatan, terus pasokan, dan juga layanan bisnis. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada pembelian organisasi ya. Nah, pembelian organisasi itu apa itu artinya? Yaitu proses pengambilan keputusan oleh sebuah organisasi formal, ya organisasi formal ya, resmi ya, dalam menetapkan kebutuhan barang dan jasa yang dapat dibeli ya, diidentifikasi ya, terus evaluasi, memilih di antara alternatif dan pemasok. Nah, itu pengertian dari pembeli organisasi ya, teman-teman. Baik, kita cepat aja karena waktu kita terbatas ya. Baik. Nah, di sini ada tipe-tipe pasar bisnis, teman-teman ya. Yang pertama adalah pasar industri, yang kedua pasar reseller ya, atau menjual kembali, yang ketiga pasar pemerintah, keempat pasar institusi, dan yang kelima pasar internasional. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pasar industri. Nah, apa itu pasar industri? Nah, pasar industri ini adalah organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk dipergunakan ya. Dia membeli barang atau jasa untuk dipergunakan memproduksi barang atau jasa dalam bentuk yang lain. Nah, seperti itu. Ya, dia membeli barang tapi untuk kebutuhan produksinya dia. Terus nanti dia akan jual kembali, atau dia sewakan kembali, atau dia serahkan kepada pihak yang lain. Nah, itu adalah penjelasan dari pasar industri, teman-teman. Contohnya apa di sini? Ya, pertanian, kehutanan, ya, perikanan, transportasi, komunikasi, ya, fasilitas umum, bank, asuransi, dan lain-lain. Ya, contoh misalnya kalau kehutanan yang dibutuhkan untuk memproduksi apa bahan bakunya, ya kayu, ya kayu untuk dibuat apa, ya kayu untuk dibuat meja, kursi, dan harapan bahwa kayu itu nanti akan dijual dan menghasilkan keuntungan seperti itu, ya. Nah, tipe-tipe karakteristik pasar industri ini ada berbagai macam, ya. Di antaranya ada pembeli yang sedikit, ada pembeli yang dengan jumlah yang banyak, ya. Terus ada juga pemasok-pemasok yang memiliki hubungan dengan erat ya dengan pelanggannya. Ada juga pembeli dalam letak wilayah ya, atau berdasarkan geografi, ya. Terus di sini ada permintaan turunan ya, elastis, fluktuasi, ya, profesional, dan lain-lain ya, teman-teman. Saya akan singkat aja ya untuk membahas tentang pembeli ini ya. Nah, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar ya. Nah, ini adalah pemasar yang biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit
tetapi jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasar konsumen, terutama dalam industri mesin. Nah, biasanya kalau industri mesin itu teman-teman tahu ya, itu jarang orang yang membeli mesin. Ya, tapi yang membeli mesin itu rata-rata adalah perusahaan besar. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi pada saat musim mati lampu ya atau listrik, orang pasti berlomba-lomba juga untuk memenuhi kebutuhannya terhadap listrik. Mau tak mau harus beli mesin genset. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, untuk hubungan pelanggan ya yang lebih erat ya dengan pemasok ini, karena pengaruh dan kekuatannya itu dengan pelanggan itu sangat besar ya. Sehingga pemasok itu diharapkan lebih menyesuaikan penawarkan dengan berbagai macam merek. Yang namanya juga pemasok, dia pasti apa aja merek dia jual. Nah, kalau dia udah nyetel, udah cocok dengan pemasok tersebut, pelanggan tadi dia tidak mau ke lain hati, dia tetap akan ke pemasok tersebut. Ya, biarpun dia menjual berbagai macam merek. Itu contohnya. Ya. Nah, pembeli profesional ini contohnya seperti apa? Ya, pembeli profesional ini seperti apa ya? Orang yang sudah terlatih ya, pembelian yang sudah terlatih dan harus mengikuti kebijakan atau batasan atau syarat-syarat pembelian yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi pemasar bisnis harus menyediakan dia semacam data ya, data-data teknis terkait dengan produk yang dia jual, dan juga bagaimana dia menceritakan keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan produk pesaingnya atau kompetitornya. Itu adalah pembeli profesional ya. Oke, baik, kita langsung lanjut aja, kita skip ya. Nah, yang kedua adalah pasar reseller atau penjualan kembali ya. Nah, di sini penjelasannya pasar reseller adalah pasar yang terdiri ya atas semua perorangan ya dan organisasi yang membeli barang untuk dijual kembali ya atau disewakan dengan tujuan untuk memperoleh laba ya atau profit. Nah, jadi artinya di sini penjualan kembali menciptakan kegunaan waktu dan kepemilikan, tetapi tidak menciptakan kegunaan bentuk. Jadi artinya untuk kepemilikan aja. Nah, contoh misalnya saya menjalani bisnis baju flanel ya. Karena baju flanel ini saat ini lagi booming ya, dengan motif atau corak yang kotak-kotak ya, seperti itu. Pada saat teman saya menawarkan baju flanel ke saya tanya, saya mau beli dengan harga reseller, bisa nggak ya? Karena baju ini bagus dan cocok dengan saya, mereknya ini juga ya cukup bagus ya mereknya dan adem dipakai gitu. Oke, dia jual ke saya 100 ya. Saya tanya, kalau saya beli reseller dengan harapan saya juga akan menjual kembali, saya belinya di angka berapa? Oke, dia bilang kamu beli 75 aja. Oke, saya beli, tapi dengan catatan saya harus beli banyak ya. Dan saya belilah satu pak ya, satu pak itu isi satu lusin ya 12 dengan harga sekian ya dengan dia. Sehingga harga yang saya dikenakan ke dia itu lebih kurang ya 70 ribuan ya seperti itu. Sedangkan kalau di eceran dijual di media sosial atau dan lain-lain itu sekitar 100 ya, kadang 80 sampai 100, malah ada yang 120 ya, seperti itu. Nah, itu reseller ya atau penjual kembali ya terkait dengan produk baju-baju flanel. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan metode seperti itu ya. Jadi beli baju flanel itu jangan hanya buat dikonsumsi aja sendiri, tapi juga bisa untuk menghasilkan seperti itu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini strategi bersaing ya. Strategi pilihan pedagang ya. Pedagang dan pengecer. Di mana di sini ada pilihan eksklusif, yaitu hanya mendapatkan dalam satu pabrik. Ya, tentunya pada saat saya menjadi reseller ya baju flanel ya, saya hanya mendapatkan dari satu pabrik saja ya, karena merek itu ya merek yang sangat bagus dan tentunya membuat cepat laku ya, seperti apalagi enak dipakai. Nah, yang kedua adalah pilihan produknya mendalam. Jadi artinya di sini menggambarkan kelompok-kelompok
ya dari berbagai macam produsen. Jadi artinya kalau saya menjadi reseller, saya bukan hanya menjual hanya satu pabrik aja, merek dari satu pabrik, tetapi hanya berbagai macam merek ya, dari berbagai macam produsen atau pabrik. Nah, seperti itu. Nah, itu yang penjelasan yang kedua. Nah, yang ketiga, jadi produk ini pilihannya melebar. Nah, melebar ini menjual beberapa produk yang masih dalam ruang lingkup normal, ya, dari bidang usaha penyalur atau distributor. Jadi artinya sebagai seorang distributor ya, dia juga menjual berbagai macam merek ya. Tetap aja bukan dia menjual satu baju, malah dia menjual berbagai macam produk-produk yang lain di luar dari baju. Ya contoh misalnya celana ya ataupun kemeja macam-macam lah ya yang berhubungan dengan garment ya, spray mungkin dia jual-jual yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah aneka ragam. Jadi produk ini banyak tapi tidak berkaitan dengan satu dengan yang lain. Nah, itu yang terakhir, yang D. Baik. Yang berikutnya adalah pasar pemerintah. Nah, ini menarik, pasar pemerintah, teman-teman. Ya. Pasar pemerintah ini terdiri dari unit-unit ya pemerintah pusat ya. Pasar yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah lokal, ya, dan seterusnya yang membeli atau menyewa barang yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, apa aja yang dibutuhkan oleh pemerintahan ya seperti untuk kegiatan operasional mereka. Apa itu? Ya, contoh misalnya meja, kursi, AC, ya. Terus untuk kendaraan ya mungkin kendaraan dinas, mobil, ya kan seperti itu. Itu belanja-belanja dari pasar pemerintah, ya. Nah, yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal pembelian yang pertama adalah mereka membeli barang itu tidak untuk tujuan profit, ya. Ya, tidak ada untuk mencari keuntungan pasar pemerintah ini, ya. Tetapi bagaimana mereka pada saat membeli produk ya tersebut mereka sangat efisiensi ya, istilahnya barang-barangnya itu lebih murah yang dibeli seperti itu ya. Ya, penekanannya kepada barang yang murah tapi bagus. Nah, karena mereka nggak nyari keuntungan. Nah, yang kedua yang B ini adalah keputusan diambil dalam upaya memperkecil beban pajak. Nah, teman-teman tahu kalau namanya pajak pembelian itu ada ya sekitar 10% dari harga barang. Nah, itu bagaimana caranya mereka menekan untuk belanja ya dari pemerintah itu terkait dengan pajak ya. Oke, karena pemerintah juga bayar pajak ya. Oke, dia beli barang pun beli ada pajak pembelian. Terus yang berikutnya ada spesifikasi produk dengan harga yang lebih rendah. Nah, tentunya harapannya dengan belanja ya dengan spek harga yang bagus dengan spek yang bagus dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi di sini pemerintah dalam hal putusan pembelian mereka melakukan namanya offer open atau penawaran terbuka. Jadi pada saat mereka lagi membuka suatu proyek ya pengadaan, mereka mengundang berbagai macam pemasok ya, termasuk terkait dengan proyek apa yang akan dibuka. Contoh misalnya pengadaan meja kursi untuk sekolah, yaitu sekolah dasar pemerintah milik pemerintah misalnya, ya, atau rumah sakit milik pemerintah pengadaan untuk apa misalnya alat-alat kesehatan, ya seperti itu. Nah, mereka open buka kepada distributor atau pemasok, ya, yang pasti legalitas semuanya harus dimumpuni seperti itu. Nah, yang berikutnya kontrak, ya, negosiasi kontrak ini. Jadi pemerintah ini membeli barang ya itu bekerja sama dengan satu atau lebih dari perusahaan ya satu atau lebih perusahaan dan mereka merundingkan ya secara langsung tentang kontraknya apapun termasuk biaya ya termasuk macam-macam lah bukan biaya aja waktu pengerjaannya pelaksanaannya dan macam-macam ya itu semuanya tertuang di kontrak ya. Apabila melanggar dari kontrak tersebut artinya one prestasi ya tentu berujung kepada hukum. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah pasar institusi. Nah, pasar institusi ini contohnya seperti apa? Ya, seperti terdiri dari sekolah ya,
sekolahan ya, terus ada rumah sakit, terus ada medical center, ada penjara ya, penjara itu termasuk institusi ya, dan lembaga lainnya ya. Mereka memberikan keinginan jasa bagi orang-orang yang berada dalam layanan mereka. Nah, contohnya apa? Contohnya pada saat pengadaan barang di rumah sakit milik swasta misalnya. Nah, tentunya mereka belanja itu berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan ya. Contoh misalnya rumah sakit swasta yang ada di Bandar Lampung ini banyak ya. Terkait dengan COVID-19 ini mereka lebih selektif ya dalam hal pengadaan barang terkait dengan COVID-19, apa misalnya tabung oksigen ya, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain ya terkait dengan COVID-19 seperti itu. Begitu juga dengan sekolahan ya, sekolahan itu bukan hanya pemerintah, swasta juga, mereka pasti kebutuhannya banyak ya, untuk meja kursi ya, kalau ada kelas yang ada AC-nya butuh AC ya kan, terus ada infocus, layout, proyektor dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ini ada level definisi pasar ya. Di sini ada pasar potensial, ada pasar ya, pasar yang tersedia ya, terus ada pasar yang tersedia memenuhi syarat atau qualified. Yang keempat ada pasar yang dilayani. Yang kelima adalah penetrasi pasar ya. Nah, yang pertama adalah pasar potensial ini. Pasar potensial ini adalah sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat atau minat tertentu. Jadi artinya mereka udah sebagai tenaga pemasar nih harus jeli tahu ya di mana pelanggan-pelanggan yang potensial atau tidak. Contohnya pada saat saya bertemu dengan customer saya, ya saya selalu menggali atau banyak-banyak bertanya ya terkait dengan terkait dengan profil dari customer tersebut ya, saya gali terus, saya banyak bertanya. Nah, dari situlah, dari jawaban mereka saya akan bisa mengambil kesimpulan kira-kira nasabah ini atau pelanggan saya ini potensi atau tidak ya, dia tertarik atau tidak dengan produk yang saya jual, seperti itu. Nah, kalau dia tertarik, itu baru masuk yang pertama, namanya potensial market. Nah, yang kedua adalah pasar yang tersedia. Nah, di sini setelah saya gali ya informasi terkaitnya, ternyata dia punya penghasilan yang cukup bagus ya, dan dia tertarik, berminat ya terkait produk yang saya sampaikan. Nah, itu artinya udah masuk ke sini nih, pasar yang tersedia ya. Nah, yang ketiga adalah pasar yang tersedia tapi dengan syarat. Nah, ini adalah contoh misalnya konsumen yang sudah memiliki minat, dia punya penghasilan, punya akses ya, dan kualifikasi untuk penawaran atau ya bisnis yang saya sampaikan ke dia, produk yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, ini artinya kemungkinan besar dia mau ya membeli. Nah, ini termasuk kategori pasar potensial dengan syarat ya. Nah, contoh misalnya kalau saya bertemu dengan customer untuk mencari informasi tentang penghasilan dia agak susah ya teman-teman ya, nggak gampang, karena untuk mencari informasi tentang penghasilan itu kan hal-hal yang sensitif banget. Terus bagaimana yang saya lakukan? Saya lakukan adalah saya bertanya terkait dengan pengeluarannya dia. Contoh, Bapak Ibu, mohon maaf nih, kira-kira nih untuk pengeluaran 1 bulannya kira-kira di angka berapa ya? Saya kasih option. Apakah 5 sampai 10 juta, 10 sampai 20 juta, 30 sampai dalam bentuk kuesioner. Ya. Baik. Setelah dia memilih, saya akan cek. Ternyata dia milihnya 20 sampai 30 juta. Artinya kebutuhan dia ya, pengeluaran dia sebesar 20 sampai 30 juta, saya udah tangkep nih. Wow, berarti penghasilan dia lebih dari itu. Ya, masa dia nggak nabung? Benar nggak? Nah, yang berikutnya adalah pasar yang dilayani. Nah, pasar yang dilayani ini adalah salah satu contohnya, saya bekerja sama ya. Kantor saya ini bekerja sama dengan toko-toko yang menjual ATK ya, dimana untuk kebutuhan kantor, alat tulis kantor itu sangat penting seperti kertas ya, pena, bolpen, terus macam-macam ya, cartridge untuk printer dan segala macam. Nah, itu tinggal telepon aja ya, tinggal telepon ke toko tersebut karena kita udah agreement, udah kontrak, dan itu juga kita dilayani dengan baik
tinggal telepon nanti barang datang. Nah, itu adalah pasar yang dilayani. Nah, ini sangat potensial banget ya. Nah, yang kelima adalah penetrasi pasar, yaitu konsumen yang benar-benar telah membeli produk tersebut ya. Nah, ini adalah contoh ya market definition level. Nah, di mana di sini saya ibaratkan adalah kue ya, kue tar. Totalnya adalah 100% kue ulang tahun nih ya. Nah, kue ini ternyata dibagi rata, di mana 50% kue tersebut ya, pasar tersebut dikuasai oleh ABC. A ini apa? Adalah potensial market ya. Yang berikutnya yang B ini adalah pasar yang tersedia. Nah, pasar yang tersedia dengan syarat. Jadi artinya mereka ini ABC ini menguasai 50% ya pasar. Nah, sedangkan sisanya 20% ini diambil alih oleh pasar apa namanya? Ya, pasar yang dilayani ya, seperti perkantoran tadi ya. Tinggal butuh barang tinggal telepon. Nah, 10% dan juga 5% ini dikuasai oleh penetrasi pasar adalah orang yang telah membeli produk tersebut ya. Baik. Nah, saya akan menceritakan sedikit ya, ini intinya di sini teman-teman ya. Inti dari pasar bisnis adalah STP. Apa itu STP? Yaitu segmenting, targeting, dan positioning ya. Dan tentunya ini adalah jantung dari strategi pemasaran modern. Baik. Nah, tahapannya sebagai berikut teman-teman STP ini. Di mana di sini STP yang S yang pertama segmentasi. Kita mengidentifikasi dulu ya segmen pasar ya. Segmen pasar ini ya berdasarkan dari penjelasan saya di awal tadi. Apa aja ada pasar pasar pemerintah, ada pasar institusi ya, ataupun pasar internasional dan lain-lain ya. Kita cek, kita mapping dulu segmennya apa. Nah, setelah itu kita kembangkan profil dari setiap segmen. Selanjutnya yang ketiga, kita mengembangkan metode penilaian. Kita beri penilaian tuh terhadap segmen atas daya tarik dari segmen tersebut ya. Lebih potensi mana nih? Apakah pasar pemerintah, pasar institusi, atau pasar yang lain? Setelah itu berikutnya yang keempat kita pilih ya. Setelah kita melakukan pemilihan, yang kelima adalah market atau positioning ya. Di sini kita akan merumuskan penempatan produk masing-masing segmen yang telah kita tentukan targetnya. Nah, setelah itu barulah kita kembangkan masing-masing segmen sebagai bentuk sasaran yang kita tuju ya. Ya, kalau saya bercerita tentang STP ini nggak jauh beda dengan kalau kita mau merit ya. Untuk merit itu cukup dengan 3C. Ya. Baik, saya sarankan teman-teman tidak bercanda dalam ini karena semuanya nanti akan saya tampilkan di YouTube. Jadi kelihatan banget siapa-siapa wajah-wajah yang ada di sini. Ya, seluruh dunia akan melihat Anda dalam pembelajaran di sini. Ya, oke. Untuk segmenting, ya segmenting ini adalah proses pengelompokan pasar yang terdiri dari kelompok pembeli potensial yang sama-sama membutuhkan, ya dan disukai memperlihatkan hubungan pembeli yang sama. Nah, itu segmen ya. Tadi apa aja yang saya udah bahas di awal, ada pasar potensial seperti pasar pemerintah, pasar institusi dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa baca ya materi ini ya, cukup jelas ya. Targeting itu di sini adalah proses penyeleksian ya. Kita seleksi produk atau layanan sehingga benar-benar berada dalam posisi yang terbaik ya, itu kita pilih ya, atau targetnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya teman-teman bisa baca ya terkait dengan positioning. Nah, positioning ini merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi ya atau perbedaan yang unik dalam benak pelanggan ya. Dari artinya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain, mana yang terbaik ya. Oke. Sehingga dia terbentuk citra ya, citra image ya atau merek produk yang lebih unggul dibandingkan merek-merek pesaing atau yang lain. Oke, baik. Teman-teman, ya. Terkait dengan materi ini,
sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, sebelum saya ambil kesimpulan terhadap materi yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya ada pertanyaan ya dari pertemuan kemarin dari Putu ya. Putu kemarin menanyakan, Pak, kalau seandainya dari alam bawah sadar itu si pelanggan itu nggak mempan ya, terus apa yang saya lakukan? Ya, tentunya yang saya lakukan kalau saya ketemu dengan pelanggan yang tidak bisa saya sentuh ya alam bawah sadarnya, saya akan cari pelanggan yang lain ya. Karena semakin banyak orang yang saya temuin ya semakin banyak juga pengetahuan informasi yang saya dapatkan. Ya, ibaratnya kalau saya ketemu dengan 10 orang itu tentu ilmu yang saya dapatkan hanya 10 orang. Ya, kalau 1000 orang yang saya temuin tentu 1000 orang ilmu yang saya dapatkan. Seperti itu. Nah, itu adalah trik ilmu dari marketing ya, teman-teman. Makanya jangan takut kalau seandainya teman-teman nanti jadi tenaga pemasar ya, melakukan praktikum ya, praktek kerja lapangan nantinya di pertemuan keberapa gitu. Ya, itu teman-teman jalanin aja ya. Pertama sih memang berat ya karena ketemu dengan orang. Jangan salah, kalau saya dulu memang orangnya tipenya nggak seperti sekarang ini ya. Saya introvert. Saya tipe introvert. Introvert itu saya ketemu dengan orang banyak tuh anti banget. Ya, biarannya mual, muntah ya saya ketemu dengan orang. Apa yang mau dibicarain kan gitu ya. Untuk cari bahan aja susah kalau saya introvert. Tapi justru dari situlah ya semakin banyak saya membuka diri ya terkait dengan pekerjaan saya selaku tenaga pemasar, memaksakan diri saya untuk tetap ya, kalau saya nggak seperti itu saya nggak makan, saya nggak dapat uang. Nah seperti itu, mau tak mau kita harus tetap berusaha ya, namanya kita belajar. Teman-teman pasti udah sering banget ya, yang udah jago jualan pasti di sini pasti ada ya kan, apalagi orang tuanya udah ada jadi pengusaha atau pedagang ya seperti itu pasti udah sering mengalami seperti itu. Baik, tadi Wendy ada mau tanyakan, Wen? Kamu tadi ada melambaikan tangan, ya, lambaikan tangan ke kamera gitu ya, sesuai dengan lagu Pak, ya. Pak, Ya, Wen. ini nanti kita ada praktek juga, Pak ya? Betul, Wen. Nanti di pertemuan kalau nggak salah 27 kalau nggak salah. Prakteknya itu kayak mana, Pak? Sama nggak kayak yang ini Baik. semester kemarin? Ya, jadi karena kondisi pandemik ini ya tentunya kita akan cari solusi terkait dengan praktikum. Nah, rencananya sih kita akan praktek online ya. Nah, praktek online ini sangat simpel. Tentunya teman-teman nanti akan saya infokan ya. Saya belum ngasih tahu dulu karena itu masih rahasia ya terkait dengan praktek kita. Karena banyak juga perguruan tinggi lain yang masih kesulitan dalam hal praktek ini ya terkait dengan COVID-19. Nah, tentunya ide-ide ini hanya di teknokrat ya. Dan jangan khawatir, nanti semuanya akan dibagi berdasarkan kelompok ya. Kelompok nanti saya akan tentukan. Kenapa ya saya tentukan? Kalau teman-teman yang menentukan, kasihan teman-teman yang lain yang tidak akrab sama kalian. Jadi biar adil, biar saya yang menentukan kelompok kalian. Sebenarnya simpel aja ya, kita nanti jualan online ya karena ini COVID-19. Nanti terkait produknya nanti masih rahasia lah ya. Oke, Wen, thank you ya. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Baik. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya. Saya tutup dengan membacakan kesimpulan ya terkait dengan materi kita. Di mana kesimpulannya adalah yang pertama ya, pasar bisnis itu terdiri dari semua organisasi, teman-teman ya. Ya, organisasi yang ingin mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan atau dipasok ya, dimasukkan ke lembaga-lembaga lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini banyak hal yang bisa kita dapatkan terkait dengan pasar-pasar bisnis. Yang pertama, pasar itu adalah pasar pemerintah ya, pasar institusi, pasar internasional, dan macam-macam ya, ada pasar industri. Nah, itu teman-teman udah kita bahas tadi, termasuk pasar reseller. Nah, terkait dengan pengenalan STP. Nah, STP itu adalah segmentasi ya, targeting dan positioning. Nah, daripada segmen itu kita mengambil dulu nih ya, identifikasi dulu terkait dengan segmen pasar apa yang akan kita tuju. Nah, setelah itu kita bidik ya dengan
buat target ya. Target itu kita kembangkan dan kita beri penilaian, itu targeting. Nah, setelah itu kita cari positioningnya. Positioning ini kita dapatkan setelah kita rumuskan kira-kira sasaran kita itu apa. Nah, itu positioningnya. Dan selanjutnya akan lempeng aja ya, karena kita udah mendapatkan positioning terkait dengan market ya, pasar bisnis kita. Nah, seperti itu. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya foto dulu teman-teman yang aktif pada hari ini. Ya, oke, cus, dah. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya ingatkan, saya informasikan bahwa kita akan UTS ya. UTS itu kalau nggak salah tanggal 16. Jadi teman-teman siapkan diri ya, pelajari apa yang telah disampaikan dari pertemuan awal sampai dengan terakhir ya. Dan tentunya harapan saya teman-teman dapat nilai yang bagus. Nah, teman-teman, saya akan ngambil beberapa contoh soal terkait dengan apa yang saya informasikan di video ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak nonton video saya ataupun yang tidak hadir, ya bersyukurlah yang udah join ini pasti udah tahu nanti soal-soalnya seperti apa ya. Karena saya bukan ngambil dari buku ya. Kalau buku itu hanya sekedar teori. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman. Dan tentunya sangat bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Baik, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.